Pernahkah kamu sering merasa diperintah-perintah oleh temanmu? Atau pernah memiliki teman yang terlalu santai untuk melakukan pekerjaan? Atau pernah juga memiliki teman yang sangat rapi hidupnya dengan penuh perencanaan? Seringkali, dalam bersinggungan dengan banyak teman, kamu merasa banyak gesekan yang menimbulkan stres dan membuat hidup menjadi tidak bahagia dan ujung-ujungnya tidak produktif. Padahal, dengan memiliki banyak teman, kamu berharap agar bisa bersinergi atau lebih produktif lagi. Ya, setiap orang memiliki karakter masing-masing. Ada yang memiliki karakter dominan, intim, stabil, dan cermat. Kamu harus mengenali 4 karakter ini, agar tidak banyak bergesekan dengan temanmu. Atau, dengan memahami 4 karakter ini, kamu bisa memahami temanmu dan bisa bersinergi dalam berkarya agar lebih produktif pertemananmu. Bagaimana agar kamu tidak banyak bergesekan dengan temanmu? Kali ini, kami akan menyajikan The DISC Code, sebuah buku yang ditulis oleh Edison Shin. Buku ini menjelaskan karakter-karakter yang digolongkan menjadi 4 karakter, yaitu dominan, intim, stabil, dan cermat. Sejarah DISC dimulai sekitar 400 tahunan sebelum Masehi, ketika ada seorang Yunani bernama Hippocrates yang duduk di tepi jalan di sebuah pasar dan mengamati orang-orang yang berlalu lalang selama beberapa hari. Setelah beberapa hari pengamatan, orang Yunani tersebut berkesimpulan bahwa pada dasarnya manusia bisa dikategorisasikan ke dalam 4 kategori, berdasarkan cara berjalan atau kecepatan jalannya, cara berbicara atau kecepatan berbicaranya, raut wajah dan ekspresi muka yang ditampilkan, serta cara berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Pada perkembangannya, kita mengenal 4 kategori tersebut dengan sebutan DISC, Dominant, Influence, Steady, and Compliance. Atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan dominan, intim, stabil, cermat. Dalam dunia modern, istilah DISC pertama kali ditemukan dan diperkenalkan oleh William Moulton Marston. Sebelum lanjut mengenal keempat karakter tersebut, simak dulu yuk cerita berikut ini. Ada sekelompok teman yang sedang berangkat ke pantai. Namanya Doni, Imron, Sulis, dan Cecep. Ketika sampai pantai, Doni tanpa banyak basa-basi langsung buka baju dan mandi ke pantai. Sedangkan si Imron sibuk berinteraksi dengan orang-orang di tepi pantai, mendapatkan banyak kenalan baru, sampai lupa tujuan utama datang adalah untuk mandi ke pantai. Berbeda dengan Imron, Sulis sesampainya di pantai, ia memperhatikan orang lain. Kalau sudah ada yang mandi di pantai, barulah dia ikut mandi. Tetapi kalau belum ada yang mandi, ia juga tidak mandi. Nah, yang terakhir si Cecep. Sesampainya di pantai, ia menganalisis pantai terlebih dahulu. Ia mengecek suhunya bagaimana, kebersihan airnya seperti apa, tempat bilasnya di mana, tempat menaruh barang-barang yang aman di mana, dan lain-lain. Kalau semua dirasa aman, baru dia akan mandi ke pantai. Setelah menyimak 4 sahabat tersebut, yuk kita bedah karakternya masing-masing. Doni, tanpa berpikir panjang, sesampainya di pantai, ia langsung mandi. Orang seperti Doni ini memiliki tipe D atau dominan. Tipe D ini biasanya memiliki sifat umumnya sebagai berikut. Cepat dan senang mengambil keputusan, suka berpetualang atau menyukai hal-hal yang baru, suka bersaing atau kompetitif, suka untuk ditantang, pemberani, tidak takut, senang untuk mengarahkan orang lain dan langsung to the point, inovatif, senang melakukan sesuatu yang baru atau dengan cara yang baru, gigih, tidak mudah menyerah di tengah jalan, senang menyelesaikan masalah atau penyelesaian masalah, dan berorientasi kepada hasil, fokus lebih ke hasil daripada proses. Proaktif dalam memulai sesuatu, bukan tipe yang diperintah dulu. Maka, tidak heran kan ketika si Doni ini ketika sampai pantai, tanpa berpikir panjang, ia bisa langsung mandi ke pantai. Karena tipe seperti Doni ini, ia suka berpetualang dan menyukai hal-hal baru. Ia cenderung cepat dalam mengambil keputusan. Tipe seperti Doni ini ketika dalam kelompok, ia suka menjadi pemimpin yang praktikal atau pengatur. Ia juga suka melihat ke masa depan, tidak berfokus kepada masa lalu.
ia juga senang tantangan dan perubahan, memulai hal-hal baru dan inovatif. Setelah dari Doni, kita beranjak ke Imron. Sesampainya di pantai, si Imron sibuk berinteraksi dengan orang-orang di tepi pantai. Mendapatkan banyak kenalan baru, sampai lupa tujuan utama datang adalah untuk mandi ke pantai. Ada kan orang semacam itu? Tipe orang semacam Imron ini bisa disebut memiliki karakter intim. Ketika bertemu orang, ia terkenal sosok yang hangat dan mempesona banyak orang. Tipe orang seperti Imron ini memiliki sifat umum sebagai berikut. Penuh percaya diri, hangat dan mempesona orang banyak, gaya dan cara bicaranya meyakinkan, antusias dan bersemangat. Perkataan dan gaya biasanya mudah menginspirasi orang banyak. Optimis selalu melihat diri dari sisi positif, persuasif dan mudah mempengaruhi orang lain. Populer biasanya dikenal oleh banyak orang, mudah bergaul dengan siapa saja, baginya tidak ada orang asing di dunia ini. Mudah percaya dengan perkataan orang lain. Tidak heran, kalau si Imron sesampainya di pantai, ia bisa ngobrol asik dengan orang baru di pinggir pantai. Karena ia memiliki sifat mudah bergaul dengan siapa saja. Dan perkataannya mudah menginspirasi orang banyak. Di dalam kelompok, tipe seperti Imron ini orang yang optimis dan penuh antusiasme sehingga menyemangati tim. Kreatif di dalam menyelesaikan masalah atau tantangan, senang memotivasi rekan-rekan yang lain dalam mencapai tujuan. Tipe team player atau pemain tim. Menegosiasikan konflik, biasa menjaga keutuhan tim. Selanjutnya, kita menyimak Sulis. Sesampainya di pantai, Sulis memperhatikan orang lain. Kalau sudah ada yang mandi di pantai, barulah dia ikut mandi. Tetapi kalau belum ada yang mandi, ia juga ikutan tidak mandi. Bisa ya orang seperti Sulis? Sulis merupakan orang yang stabil. Tipe stabil biasanya memiliki sifat umum sebagai berikut. Ramah, bersahabat, pendengar yang baik, sabar, santai, tidak khawatir, tulus, seimbang, tidak meledak-ledak, stabil dan terprediksi, karena suka melakukan sesuatu yang berulang-ulang. Tim player yang baik sekali, karena berorientasi kepada hubungan. Pengertian, suka berpikir kalau berada di posisi orang lain. Tipe Sulis dalam kelompoknya biasanya cocok yang menjadi rekan tim yang bisa diandalkan. Bekerja untuk seorang pemimpin dan sebuah tujuan. Sabar dan penuh dengan empati. Pemikir yang logis dan selangkah demi selangkah serta berorientasi kepada pelayanan. Suka melayani orang lain. Terakhir adalah si Cecep. Sesampainya di pantai, ia menganalisis pantai terlebih dahulu. Ia mengecek suhunya bagaimana, kebersihan airnya seperti apa, tempat bilasnya di mana, tempat menaruh barang-barang yang aman di mana, dan lain-lain. Kalau semua dirasa aman, baru dia akan mandi ke pantai. Pernah menemui orang seperti Cecep? Pernah menemui orang seperti Cecep dong? Ya, orang yang memiliki karakter seperti Cecep ini biasanya dikenal sebagai karakter cermat. Orang seperti Cecep memiliki sifat umum sebagai berikut. Akurat, analitis, ingin melakukan sesuatu dengan benar, sopan sesuai dengan tata krama, diplomatis, pencari fakta, mempunyai standar tinggi, dewasa, tidak kekanak-kanakan, relatif sabar, tepat, pas, baik dalam hal waktu, angka atau keuangan. Maka, tidak heran apabila Cecep sesampainya di pantai, ia harus mengamati terlebih dahulu, menganalisis keadaan. Tipe seperti Cecep dalam kelompok biasanya memiliki karakter mempertahankan standar yang tinggi, stabil dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan prosedurnya, mendefinisikan, mengklasifikasi, dan mendapatkan informasi objektif, menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Bagaimana? Sudah paham kan macam-macam karakter seseorang? Dengan mengenal karakter orang, kamu mudah memahami orang lain dan tidak mudah bergesekan. Justru bisa bersinergi dan produktif. Video ini dipersembahkan oleh Wacana Book dan Dialog Rinai.